Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-makruhat bis-shaum, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan ala sabilit tahdid, tetapi ala sabilil misal. Artinya tidak saya sampaikan keseluruhannya, hanya sebagiannya. Kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak yang dimakruhkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu mengacu kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya, siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan kebatilan, ucapan kebohongan, dan melakukan perbuatan yang mengarah kepada kebohongan serta kebodohan dalam rangka berbuat maksiat, maka Allah tidak lagi butuh kepada puasa orang tersebut. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa ternyata orang berpuasa itu ada orang yang ibadah puasa dan mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada orang yang beribadah puasa tetapi mendapatkan sedikit pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan yang keempat, ada orang tidak berpuasa tapi bisa mendapatkan pahala puasa. Di dalam hadis ini ada 3 yang menyebabkan seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa bisa tidak mendapatkan sama sekali pahala, walaupun dinilai secara hukum fikih oleh jumhur ulama ibadah puasa tersebut sah. Yang pertama adalah kata qaul az-zur. Kata az-zur adalah kullu kalamin ma'ilin 'anil haqq. Setiap ucapan yang menyimpang dari kebenaran, maka itu adalah az-zur. Berarti ketika kita sedang berpuasa, sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita iffatul lisan, menjaga hati-hati ucapan kita. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa berucap kata bohong, berucap kata yang tidak baik, ghibah dan lain sebagainya. Maka semakin banyak kita berucap kata-kata yang disebut sebagai qaul az-zur, ini bisa menyebabkan ibadah puasa kita tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat unik Nabi mengatakan bahwa yang mengurangi pahala puasa dan bisa menghabiskan pahala puasa itu juga terletak bukan hanya pada ucapannya, tetapi pada tindak tanduknya, pada perbuatannya yang disebut dengan al-amal bizur. Sebagai contoh,
Dalam hal yang sederhana, misalkan berpakaian. Hati-hati sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang tidak menyesuaikan berpakaian dengan kondisi keadaannya itu pun itu bisa mengarah kepada perbuatan yang disebut dengan amal bizur. Misal, pernah suatu hari ada salah seorang perempuan di zaman Nabi, dia datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini seorang istri yang dimadu. Ya. Artinya suami saya ini punya istri banyak. Apakah boleh dan tidak berdosa ketika saya ini menampakkan perhiasan atau pakaian yang padahal suami saya itu tidak memberikan kepada saya dengan tujuan supaya istri-istri yang lain itu iri dengan saya?" Apa jawab Nabi? Orang yang bersikap seperti itu sama saja orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Hikmahnya bahwa dia telah berbuat kepalsuan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, disinilah sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu bersyukur. Kita tunjukkan sikap kita itu dengan apa adanya. Jangan sampai berlagak yang tidak sesuai. Sama juga seperti kita melihat para pengemis itu di jalan itu. Apakah menjamin bahwa pengemis itu semuanya orang-orang susah? Dia tunjukkan dengan kepura-puraannya, dengan pakaian yang kelihatannya paling miskin, ya, dengan caranya. Padahal bisa jadi ini sebagai salah satu bentuk al-amal bizur. Maka ketika kita sedang berpuasa, jika ingin puasa kita diterima, puasa kita mendapatkan pahala yang mendekati kepada kesempurnaan, hendaknya kita menjaga ucapan kita, menjaga tindak tanduk kita agar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua kita temukan hadis di dalam hadis Sahih Bukhari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Kemudian dalam lanjutan hadis itu Nabi mengatakan, "Idza kana saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim inni shaim." Apabila kalian sedang berpuasa, kata Nabi, janganlah melakukan rafath, janganlah melakukan sakhab. Dua hal ini harus kita waspadai juga, yaitu rapas dan sakhab. Apa itu rapas? Rapas ini kata Imam Ar-Raghib adalah kullu kalamin yustaqbahu dzikruhu min dzikril jima' wa dawa'ihi. Setiap ucapan yang akan menjadi jelek, menjadi buruk apabila disebutkan karena menyebutkan tentang jima dan hal-hal yang mengarah kepada jima. Artinya apa? Ketika kita ingin berpuasa kita maksimal mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berkata kotor. Jangan sampai kita bermaksiat. Jangan sampai kita melakukan tindakan perbuatan rapas. Karena rapas ini bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Kemudian disebut kata wala yaskhab. Sakhab ay raf'us saut bitafih minal kalam. Meninggikan suara yang dimana pembicaraan ini tidak berguna.
Nah, maka oleh karena itu sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang puasa, janganlah kita bertikai, kita bertengkar, kita adu mulut, kita meninggikan suara. Karena ternyata orang yang meninggikan suara, apalagi pembicaraan tersebut, suara tersebut tidak berguna sama sekali, ini bisa mengurangi pahala puasa kita dan ibadah puasa kita akan menjadi makruh. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Jika ada seseorang yang mencaci makimu, mengajak berantem, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya apa? Orang yang jelas-jelas ingin berbuat, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, sedangkan kita sedang dalam keadaan puasa, sangat dianjurkan kita untuk tidak membalas kata-kata tersebut. Bahkan yang diperintahkan, ucapkanlah untuk mengingat kepada dirimu, kata Imam Al-Izz bin Abdus Salam, mana inni shaim adalah yatazakkar nafsahu. Dia mengingat dirinya untuk senantiasa mengucapkan kata saya sedang berpuasa. Apalagi orang yang berpuasa itu yang mengawali kata-kata yang tidak baik, tentu akan sangat membahayakan dan bisa menghilangkan ibadah pahala puasa kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi manfaat buat sahabat takwa dan kita semua, sehingga ibadah puasa kita ini mencapai derajat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.